Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang Allah Ta'ala muliakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas apa-apa yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dari banyaknya nikmat, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua kemampuan untuk bisa mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan daripada pembacaan kitab Fathul Gharib Al-Mujib fi Syarh Al-Farid Taghrib daripada matan Imam Abi Suja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa bi asrari fil dharain amin radhiyallahu ankum. Kita masih membahas daripada salat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanu salat samaniyata asyara ruknan. Adapun rukun-rukun salat itu ada 18 rukun. Yang pertama an-niyatu, niat. Kemudian wal qiyam ma'al qudrati, berdiri dibarengi dengan berkemampuan. Kemudian takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Wa qiraatul fatihati, dan membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatun minha, termasuk daripada ayat daripada surat Al-Fatihah. Wa ruku'u wa tuma'ninatu, ruku' dan tuma'ninah. Wa rafu wal i'tidal. Insyaallah kita lanjutkan di yang akan. Wa taqdimu ma'na shalah, adapun pendahuluan tentang makna daripada salat. As-salatu lughatan wa syar'an, adapun salat secara bahasa dengan secara syariat. Salat secara bahasa adalah az-zikru wa du'a. Salat itu adalah zikir dan doa. Jadi salat itu secara bahasa adalah zikir dan doa. Wa syar'an, adapun secara syariat, muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi. Dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu secara syariat, secara fikih. Jadi kalau secara bahasa, salat itu zikir dan doa. Sehingga ada orang yang salatnya cuma zikir doang. Asal ingat zikir itu kan ingat. Asal ingat udah sholat kan? Kenapa? Udah ingat tadi, udah ingat sholat. Enggak gitu. Itu secara bahasa memang sholat itu mengingat. Tapi itu secara bahasa. Adapun secara syariat, secara fikihnya, secara syariat Islamnya, sholat itu adalah sesuatu yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Di dalam sholat itu ada rukun. Ada rukun.
Tapi sebelumnya ada namanya syarat. Dalam sholat itu ada syarat, ada rukun, ada yang membatalkan, ada sunnah, ada makruh. Di dalam sholat itu ada syarat, ada rukun, ada yang membatalkan, ada sunnah, ada makruh. Nah, adapun daripada syarat sholat itu sudah dibahas ya. Nah, di antaranya syarat sholat itu adalah masuknya waktu. Kemudian taharatul a'dha minal hadath wan najas, bersih daripada hadas dan najis. Kemudian satrul aurah bilibas mutahirin, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Wal wuquf ala makan tahirin, berdiam diri di tempat yang suci. Wal ilmu biduhulil waqti, mengetahui secara pasti masuknya waktu sholat. Istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Wa yajuzu tarkul qiblati fi halatain, akan tetapi dalam kondisi tertentu boleh meninggalkan daripada menghadap kiblat. Yang pertama syiddatul khauf, dalam keadaan ketakutan atau yang dikenal dengan sholat dalam keadaan perang. Wa fin nafilah, ataupun sholat di atas kendaraan yang bergerak ketika dalam kondisi perjalanan. Nah, kemudian ada rukun. Nah, adapun rukun sholat itu terbagi menjadi 3. Ada namanya rukun qauli, ada namanya rukun fi'li, ada namanya rukun qalbi. Jadi rukun sholat itu secara umum terbagi menjadi 3. Ada namanya rukun qauli, ada namanya rukun fi'li, ada namanya rukun qalbi. Itu secara umumnya. Akan tetapi di dalam kitab Fathul Gharib ini dikatakan rukun salat itu ada 18. Yang pertama an-niyatu, niat. Wa hiya qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu adalah qasdu syai', bertujuan untuk sesuatu. Muqtaranan bi fi'lihi, yang dibarengi dengan perbuatannya. Jadi menuju sesuatu ya, yang dibarengi dengan perbuatan, itu namanya niat. Kalau berkeinginan apa namanya? Itu azam. Kalau berkeinginan tapi tidak dibarengi dengan perbuatan, itu namanya bukan niat tapi azam. Beda. Karena dalam Al-Quran ada namanya فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau engkau berkeinginan, maka serahkan keinginanmu kepada Allah. Nah, adapun niat itu menuju kepada sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan, maka ada namanya mahal. An-niyatu tahtaju ilal mahal. Niat itu butuh tempat. Kalau kita niat dulu, tempatnya kapan? Ketika membasuh wajah. Kalau kita umroh, niat umrohnya di mana? Ketika kita ngambil miqat. Kalau arah dari ini Madinah, itu di Bi'ir Ali. Atau di Jirona, di tempat-tempat miqat. Kalau niat mandi wajib kapan? Ketika air pertama kali membasuh daripada tubuh kita, maka niat itu ya tahtaju ilal mahal, butuh kepada tempat. Jadi nggak bisa niat itu nggak ada tempatnya. Kalau memang belum ada tempatnya, maka berarti itu bukan niat, namanya azam, berkeinginan. Wa mahalluha al-qalb. Adapun tempatnya niat itu di hati. Tempatnya niat itu di hati. Fa in kanat as-shalah fardhan wajib niyatul fardhiyah wa qasdu fi'liha. Maka jika yang dia lakukan adalah salat fardu, maka wajib baginya
niat untuk melaksanakan fardiyah, kefarduan. Jadi nggak bisa usolli sunatan, usolli lillahi ta'ala. Aku niat sholat karena Allah, enggak. Kenapa? Karena sholat fardu. Kalau sholat fardu mesti ada kata bahasa fardunya, atau disebut dengan qasdu fi'liha wa ta'yinuha min subhin aw dhuhrin masalan. Jadi ada kata niat fardu dan ada menegaskan sholatnya sholat apa. Maka di situ rukun niat itu, niat punya rukun. Yang pertama ada kalimat usolli atau nawaitu sholat. Boleh usolli, boleh nawaitu sholat. Kalau dia sholat fardu, maka tegaskan fardhon, itu ya, rukun niat. Kemudian ta'yin sholat, tegaskan lagi, jelaskan lagi niat sholatnya sholat apa. Sholat zuhur berarti zuhri. Usolli fardhu zuhri, itu rukun niat. Adapun mustaqbilal qiblati arba'a raka'atin itu masuk kategori sunnah. Yang wajibnya yang pertama menyebutkan kalimat usolli atau nawaitu sholat. Kemudian yang kedua ya, menyebutkan kefarduan sholat itu, fardu. Usolli fardhon. Apa? Yang itu yang dia lakukan sholat apa? Zuhri, maka jelaskan zuhri, usolli fardhu zuhri. Nah, itu rukunnya. Nah, kalau kurang dari 3 ini, ya, kalau dia melakukan sholat fardu, maka nggak sah niatnya, nggak sah. Kalau usolli lillahi ta'ala, aku niat sholat karena Allah Ta'ala. Ya. Adapun jika itu sholat fardunya dilakukan berjamaah, untuk mendapatkan pahala berjamaah, makmum kena hukum menambahkan makmuman. Adapun imam nggak perlu menambahkan kalimat imaman. Usolli fardhu zuhri makmuman lillahi ta'ala. Nah, kalau imam nggak perlu usolli fardhu zuhri imaman, nggak perlu. Tapi kalau mau dia tambahkan imaman juga boleh, nggak apa-apa. Paham ya? Tapi kalau makmum nggak menambahkan kalimat makmuman, sekalipun dia sholat berjamaah, dia nggak mendapatkan pahala berjamaah. Kenapa? Karena nggak menegaskan kalau dirinya itu berjamaah. Paham sampai sini? Itu niat ya. Au kanati sholati naflan zata waqtin. Nah, begitu juga dengan sholat sunnah. Mesti kita tegaskan usolli sunatan. Usolli sunatan. Nah, sholat sunnah itu ada 3. Sholat sunnah itu ada 3. Ada sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu, ada sholat sunnah yang berkaitan dengan tempat, ada sholat sunnah yang tidak berkaitan dengan waktu dan tempat. Sholat yang berkaitan dengan ini waktu adalah seperti sholat duha. Di waktu duha. Ya, sholat ini apa? Tahajud, ya, atau apa? Sholat isyraq, apalagi banyak ya. Nah, ada ini apa? Atau sholat ini apa? Berkaitan dengan sebab, berkaitan dengan sebab. Ada berkaitan ini dengan waktu, berkaitan dengan waktu tadi sudah ya. Ada yang berkaitan dengan sebab sholatnya kenapa? Misalnya tahiyatul masjid. Sebab karena masuk masjid, atau sebab karena menyelesaikan daripada ibadah tawaf, namanya sholat sunnah tawaf dan lain sebagainya. Nah, kalau dia sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu atau sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab, maka dia menjelaskan sholatnya sholat sebab apa atau waktu kapan. Misalnya contoh, usolli sunatan duha. Usolli sunatan duha. Ya, usolli sunatan duha lillahi ta'ala. Adapun ini menyebutkan bilangan rakaat itu masuk kategori sunnah. Atau usolli sunatan tahiyatul masjid. Salat sunnah tahiyatul masjid.
Nah, ada namanya sholat yang tidak berkaitan dengan waktu, juga tidak berkaitan dengan sebab, yaitu dikenal dengan sholat sunnah mutlak. Nah, yang mana sholat sunnah mutlak itu nggak boleh dilakukan di waktu diharamkannya sholat. Kapan itu? Pertama, indah istiwa, ketika matahari tepat ya di kepala. Waktu duha sudah habis, waktu zuhur belum masuk. Itu namanya waktu istiwa. Yang kedua, ba'da asri, setelah asar. Kemudian qabla al-maghribi, sebelum maghrib. Kemudian ya, ba'da subhi, setelah subuh. Kemudian ya, qabla al-isyraqi, sebelum isyraq. Ada yang mengatakan apa ba'da al-isyraqi wa qabla duha, setelah habis waktu isyraq tapi belum masuk waktu duha. Nah, itu waktu-waktu diharamkannya sholat. Nah, itu nggak boleh sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu bagaimana?